Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terdiri dari Hijri Atwaul Hilal dengan NIM 19SA 1026, lalu ada Windu Bakhur Rahman dengan NIM 19SA 1029, dan dengan Muhammadiyah Setiaji dengan NIM 19SA 1039. Di sini kami ingin menjelaskan tentang aplikasi pengingat jadwal makan dan konsultasi menu makanan. Itu dari judul dari karya ilmiah kami. Yang pertama yaitu pengenalan tentang AI. AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan sifatnya kompleks. AI menggunakan campuran yang sangat rumit dari ilmu komputer, matematika, dan ilmu kompleks lainnya. Di sini kami banyak menggunakan sistem pakar dengan mencari fakta-fakta yang erat dengan kehidupan sehari-hari, terutama dalam ranah pangan. Yang selanjutnya itu ada latar belakang kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence merupakan bagian dari ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Jadi sistem cerdas atau intelligent system adalah sistem yang dibangun dengan menggunakan teknik-teknik Artificial Intelligence. Selanjutnya kita ada pengertian dan jenis AI. Menurut Stuart J. Russell dan Peter Norvig, AI atau kecerdasan buatan bisa dipahami sebagai sebuah perangkat komputer yang mampu memahami lingkungan di sekitarnya, sekaligus memberikan respons yang sesuai dengan tujuan tindakan-tindakan tersebut. Dalam hal ini, Minsky memberikan pengertian yang hampir sama. Menurutnya yaitu kecerdasan buatan adalah satu ilmu yang mempelajari cara membuat komputer melakukan atau memproduksi tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh manusia. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya kita ada metode-metode AI atau metode-metode dalam AI. Yang pertama yaitu dari sistem pakar menerapkan kapabilitas pertimbangan untuk mencapai kesimpulan. Sebuah sistem pakar dapat memproses sejumlah besar informasi yang diketahui dan menyediakan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pada informasi-informasi tersebut. Yang kedua ada pertimbangan berdasarkan kasus. Yang ketiga jaringan Bayesian. Yang keempat Artificial Intelligence berdasar tingkah laku atau metode modular pada pembentukan sistem Artificial Intelligence secara manual. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windu Bakhur Rahman akan menjelaskan tentang manfaat dan bahaya AI untuk kehidupan manusia. Yang pertama adalah manfaat AI untuk kehidupan manusia. Mengurangi kesalahan. AI membantu dalam mengurangi kesalahan dan peluang mencapai akurasi dengan tingkat presisi yang lebih tinggi. Yang kedua, membantu eksplorasi yang sulit. AI dan ilmu robotika bisa digunakan dalam penambangan dan proses eksplorasi. Mesin kompleks ini bisa untuk mengatasi keterbatasan manusia. Yang ketiga, aplikasi harian. Sebagai aplikasi yang membantu setiap hari, seperti smartphone contoh, tepat bagaimana orang menggunakan kecerdasan bantuan setiap hari. Berikutnya adalah asisten digital. Asisten digital yang benar-benar dapat berinteraksi dengan pengguna, sehingga menghemat kebutuhan sumber daya manusia. Berikutnya adalah membantu pekerjaan berulang. Repeat job yang sifatnya monoton bisa dilakukan dengan bantuan AI. Mesin berpikir lebih cepat dari manusia dan dapat digunakan untuk multitasking. Berikutnya adalah aplikasi medis. Di bidang medis kita akan menemukan aplikasi AI. Ini memberi mereka informasi tentang bagaimana obat dan memberi informasi lainnya dibutuhkan oleh medis. Tak kenal lelah, mesin tidak perlu manusia tidak sering membutuhkan istirahat dan minum. Bahaya AI terhadap kehidupan manusia. AI mengungguli kecerdasan manusia. Dalam dunia teknologi visual assistant dan PC, segala sesuatunya telah diprogram terlebih dahulu. AI memiliki nalar seperti manusia dan bisa membuat keputusan sendiri tanpa perlu input manusia. Berikutnya, AI menjadi pembohong. AI segala sesuatunya telah diprogram oleh manusia terlebih dahulu yang dapat digunakan untuk menipu atau tidak.
Robot meminta hak yang sama. Sejatinya robot membutuhkan sumber utama untuk bisa bekerja, seperti power supply atau supply daya seperti itu, seperti halnya manusia yang perlu makan. Berikutnya adalah pekerjaan diambil alih robot. Seperti yang ada pada kelebihan di atas, robot memiliki kelebihan yang spesifik yang dapat mengganti manusia sehingga mengurangi kebutuhan SDM. Berikutnya, ancaman AI dalam keamanan digital, seperti hacking yang lebih canggih dan otomatis. Ancaman AI dalam keamanan fisik, terorisme menggunakan AI. Lalu, terorisme tidak perlu repot memberikan pelatihan, contohnya melewati robot, drone, dan lainnya. Yang ketiga, mengintai makin menyeramkan. Sistem-sistem jaringan pengawasan yang mengandalkan sistem robot dengan mudah telah terjadi. Ancaman AI dalam keamanan politik. AI dapat disalahgunakan penguasa. Kekuatan AI di bidang informasi dan komunikasi dapat disalahgunakan penguasa untuk mengumpulkan informasi dalam skala besar yang rentan. Hal ini disinyalir dapat menonjolkan orang-orang yang mengkritik penguasa. Hal ini disinyalir dapat memojokkan orang-orang yang mengkritik penguasa. Yang kedua, berita palsu lebih meyakinkan karena lebih mudah disebarkan dengan adanya AI. Yang ketiga, manipulasi informasi. Seseorang dapat digiring menuju informasi tertentu dan digiring menuju informasi tertentu yang lainnya. Ya, baik, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hijri Atbaul Hilal untuk menjelaskan tentang cara kerja aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hijri Atbaul Hilal dengan NIM 19SH1026. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi pengingat jadwal makan dan konsultasi menu makan dan cara kerjanya. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi pengingat jadwal, jadi untuk membuat seperti alarm, lalu juga konsultasi menu makanan untuk mengingatkan jadwal kita makan. Di dalam pengembangannya, kami menggunakan database makanan yang sangat banyak, di mana makanan-makanan tersebut mempunyai label atau untuk filter gitu, seperti rasa, tekstur, harga, kandungan gizi, dan lain sebagainya. Semakin lama aplikasi ini berjalan, kami akan terus-menerus menambahkan database makanan yang ada, sehingga pengguna dapat mendapatkan makanan jauh lebih banyak. Cara kerja aplikasi ini adalah di menu awal aplikasi pengguna akan ditanyakan untuk apa pengguna menggunakan aplikasi ini, apakah untuk diet, berpuasa, pembukaan badan, atau bisa untuk semisal minum obat gitu. Jadi bisa manual memilih jadwalnya kapan makannya. Di menu kedua berupa menu pengingat, di mana pengguna dapat mengatur jadwal makannya sendiri atau jadwal dari pengingat aplikasinya sendiri, atau aplikasi secara otomatis. Semisal pengguna berpuasa, berarti akan diatur jadwalnya setiap waktu sahur dan berbuka saja. Di menu ketiga akan ditanyakan untuk bagaimana cara filter makanan, apakah pengguna ingin memfilter sendiri atau dari aplikasi secara otomatis. Di menu berikutnya akan disajikan pertanyaan mengenai pengguna itu sendiri, apakah dia vegetarian atau bukan. Jika vegetarian, maka aplikasi hanya akan mencantumkan makanan yang berupa sayuran, dan jika bukan vegetarian, maka semua makanan akan diinput. Setelah menjadi jadwal, nantinya aplikasi boleh ditutup, dan pada saat jadwalnya sudah masuk atau sudah tepat di jadwal yang sudah ditentukan, maka sebuah alarm akan berbunyi dari aplikasi dan pengguna dapat membuka aplikasi tersebut
Setelah dibuka aplikasinya, aplikasi akan mengikuti berdasarkan pilihan pengguna tadi. Jika pengguna memilih filter otomatis, maka aplikasi akan mencantumkan makanan-makanan yang cocok. Semisal pengguna diet, maka aplikasi akan mencantumkan makanan-makanan yang khusus untuk orang diet, seperti makan rendah kalori, rendah lemak, dan lainnya. Atau semisal berpuasa saat berbuka, maka aplikasi akan menyarankan makanan-makanan yang manis. Lalu jika pengguna memilih filter manual, maka pengguna akan disajikan pertanyaan-pertanyaan di mana filter makanan, mulai dari bahan baku, rasa, harga, kandungan gizi, tekstur, dan lain sebagainya. Nanti aplikasi akan memfilter makanan-makanan yang ada di database sesuai dengan pilihan pengguna. Misal bahan baku dari hewan, maka akan disajikan makanan yang dari hewan. Lalu rasa yang pedas, maka aplikasi akan mencantumkan makanan dari daging dan juga pedas. Begitu dengan selanjutnya, seperti harga, kandungan gizi, tekstur, dan lainnya. Setelah difilter, maka aplikasi akan mencarikan lokasi tempat di mana yang menyediakan makanan yang sudah difilter tadi. Lokasi ini akan berdasarkan jarak terdekat dari pengguna. Jadi aplikasi ini akan membutuhkan akses GPS dari pengguna. Lalu juga akan menyambungkan ke aplikasi map seperti Bing Maps atau Google Maps. Mungkin seperti itu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.